Bumi Resources Minerals kali ini, kita akan melakukan deep dive ke salah satu saham yang paling banyak dibicarakan di sektor pertambangan, yaitu Bumi Resources Minerals atau BRMS. Kita akan bedah tuntas kenapa saham ini punya potensi luar biasa di tahun 2026. Berdasarkan analisis strategis yang komprehensif, jadi pastikan kalian tonton sampai habis ya. Selamat datang kembali di channel Alpha Evolution yang didukung oleh Alpha Trade Academy. Oke, kita mulai dari gambaran besarnya dulu. BRMS ini bergerak di sektor pertambangan emas dan mineral logam. Untuk tahun 2026, kami mengkategorikan BRMS sebagai saham high growth atau momentum play. Artinya, ini bukan lagi saham yang cuma katania-katania, tapi sudah masuk fase pertumbuhan kencang dengan momentum yang sangat kuat. Kenapa bisa begitu? Mari kita kupas satu persatu. Pilar pertama dan yang paling penting adalah kondisi makroekonomi global. Ini ibarat angin segar yang berhembus sangat kencang ke arah BRMS. Katalis utamanya adalah ketegangan geopolitik. Bayangkan, di awal tahun 2026, ada intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela. Situasi global langsung memanas. Apa yang terjadi kalau dunia sedang tidak stabil? Investor di seluruh dunia akan lari mencari perlindungan. Dan aset perlindungan nilai atau safe haven yang paling klasik dan terpercaya adalah emas. Aliran dana besar-besaran masuk ke emas mendorong harganya naik gila-gila. Analis memproyeksikan harga emas dunia akan menguji level psikologis baru yang belum pernah tercapai sebelumnya. Nah, ini tentu menjadi berkah luar biasa bagi BRMS sebagai produsen emas murni. Setiap kenaikan harga emas akan langsung mempertebal margin keuntungan mereka secara signifikan. Sederhananya, barang yang mereka jual harganya meroket di pasar internasional. Tapi tunggu dulu, BRMS itu bukan cuma soal emas. Ini yang sering dilupakan banyak orang. Melalui anak usahanya Garantalo Minerals, BRMS punya cadangan tembaga yang sangat masif. Kenapa tembaga ini penting? Karena kita sedang berada di tengah-tengah revolusi transisi energi. Permintaan tembaga untuk infrastruktur kendaraan listrik atau EV dan juga untuk proyek energi terbarukan seperti panel surya dan kincir angin terus tumbuh secara eksponensial di tahun ke-2026. Jadi BRMS ini diuntungkan dari dua sisi. Dari emas sebagai safe haven dan dari tembaga sebagai komoditas masa depan. Dua mesin pendorong dalam satu perusahaan. Ada satu lagi faktor makro yang menarik. Mungkin terdengar aneh, tapi pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika justru menguntungkan BRMS. Kita asumsikan kurs berada di kisaran Rp16.000 per dolar. Kenapa ini bagus? Karena seluruh penjualan emas dan tembaga BRMS itu harganya dipatok dalam dolar. Jadi pendapatan mereka dalam dolar. Sementara itu, sebagian besar biaya operasional mereka, seperti gaji karyawan di tambang Palu, bayarnya kan pakai mata uang Indonesia. Jadi, pendapatannya naik karena kurs, biayanya tetap. Margin keuntungannya jadi makin lebar. Ini kombinasi yang sangat ideal. Sekarang, mari kita masuk ke pilar kedua, yaitu analisis fundamental perusahaan. Disinilah letak transformasi terbesar BRMS. Kalau dulu kita kenal BRMS sebagai perusahaan eksplorasi yang masih cari-cari cadangan, lupakan itu. Di tahun 2026, BRMS adalah perusahaan produksi penuh. Monster yang sudah bangun dari tidurnya. Kunci utamanya ada di Palu, Sulawesi Tengah. Pabrik pengolahan emas kedua mereka di Poboya diharapkan sudah beroperasi pada kapasitas penuh, yaitu 4.000 ton biji
per hari. Ini bukan kenaikan kecil-kecilan. Ini adalah lonjakan kapasitas produksi yang sangat-sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi emasnya akan melimpah. Tidak berhenti di situ, fokus pasar di tahun 2026 juga akan tertuju pada kemajuan pembangunan pabrik emas. Yang ketiga, jika semua berjalan sesuai jadwal, proyek ini akan memantapkan posisi BRMS sebagai salah satu produsen emas terbesar di Indonesia yang tercatat di bursa saham. Skalanya sudah beda level. Lalu bagaimana dengan keuangannya? Dulu BRMS memang punya isu soal utang. Tapi sekarang ceritanya sudah berbeda. Berkat dukungan dari grup Salim melalui sinergi dengan induknya, Bumi, struktur permodalan BRMS sudah jauh lebih sehat. Rasio utangnya sudah turun drastis dibandingkan 5 tahun lalu. Ini artinya apa? Artinya perusahaan punya ruang gerak yang lebih leluasa untuk melakukan belanja modal atau capex yang agresif untuk ekspansi lebih lanjut tanpa terbebani oleh cicilan utang yang besar. Satu lagi keunggulan fundamental mereka adalah kualitas cadangan. Kader emas atau grade di tambang Poboya, Palu, itu termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia. Artinya, dari 1 ton batuan yang mereka gali, kandungan emasnya lebih banyak. Ini membuat biaya produksi per ounce emas atau yang biasa disebut all-in sustaining cost bisa ditekan, tetap rendah, dan sangat kompetitif. Produksi banyak, biaya efisien, resep jitu untuk mencetak laba besar. Nah, setelah tahu kondisi makro dan fundamentalnya, apa saja pemicu atau katalis yang harus kita perhatikan di tahun 2026? Katalis positif pertama adalah rilis laporan keuangan tahunan ke 2025, ekspektasi pasar sangat tinggi. Banyak yang memprediksi laba bersihnya bisa tumbuh sampai 3 digit secara year on year. Jika ini terbukti, tentu akan jadi bahan bakar roket untuk harga sahamnya. Kedua, adanya potensi penemuan cadangan baru. BRMS terus melakukan eksplorasi di blok-blok potensial lainnya. Setiap berita positif tentang penemuan cadangan baru akan menambah umur tambang atau life of mine, yang artinya menjamin keberlangsungan bisnis perusahaan untuk jangka waktu yang lebih panjang lagi. Katalis ketiga, tentu saja, adalah sentimen perang atau eskalasi konflik global. Semakin dunia tidak menentu, semakin bersinar pula harga emas dan semakin diuntungkan pula BRMS, tapi investasi selalu ada 2 sisi. Kita juga harus waspada terhadap risikonya. Risiko pertama adalah risiko operasional. Bisa saja terjadi gangguan teknis yang tidak terduga pada fasilitas pabrik. Hal ini tentu bisa menghambat pencapaian target produksi tahunan mereka. Risiko kedua datang dari sisi regulasi. Pemerintah Indonesia bisa saja mengubah aturan main, misalnya menaikkan royalti pertambangan atau memberlakukan pajak ekspor baru untuk mineral olahan. Ini bisa menggerus keuntungan perusahaan. Risiko ketiga adalah normalisasi geopolitik. Jika secara mendadak tensi antara Amerika Serikat dan Venezuela mereda atau ada perdamaian di titik konflik lain, harga emas bisa terkoreksi dalam jangka pendek. Investor mungkin akan melakukan aksi ambil untung atau profit taking. Ini risiko yang sifatnya jangka pendek tapi tetap perlu diwaspadai. Jadi, apa kesimpulan dari semua analisis ini? Menurut kami, BRMS di tahun 2026 berada dalam sweet spot investasi. Sebuah posisi yang sangat ideal. Secara fundamental, kapasitas produksinya sedang berada di puncak pertumbuhan. Dan secara makro, harga komoditas andalannya, yaitu emas dan tembaga, sedang dalam tren naik yang sangat kuat. Kalau kita pakai analogi, bayangkan indeks harga saham gabungan atau IHSG itu adalah sebuah kapal induk yang besar. Maka, BRMS ini adalah salah satu mesin pendorong utama di sektor komoditas yang bukan cuma menyala dengan kekuatan penuh, tapi juga sedang mendapatkan dorongan angin buritan
yang sangat kencang dari sentimen global. Kombinasi kekuatan internal dan dorongan eksternal inilah yang membuat BRMS sangat menarik. Tentu saja, penting untuk diingat, disclaimer on, analisis yang kami sampaikan di sini bersifat informatif untuk kebutuhan edukasi dari Alpha Trade Academy. Setiap keputusan investasi sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan berada di tangan Anda sebagai investor. Lakukan riset mendalam Anda sendiri sebelum mengambil keputusan. Semoga pembahasan mendalam tentang BRMS ini bermanfaat dan bisa memberikan kalian perspektif baru. Yuk gabung Alpha Trade Academy, kita akan belajar analisa teknikal dan money flow lebih mendalam. Linknya ada di bio ya. Yuk cek bio sekarang juga. Tetap semangat, semua yang besar berawal dari yang kecil. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.